500, dan bisa jadi pada waktu itu saya janjikan dulu pada waktu saya menerima memang saya tidak bisa menjawab, tidak bisa memenuhi semuanya sebesar 1,5 miliar, tapi yang jelas kami sanggupi untuk direalisasi, dan akhirnya memang terrealisasi sehingga walaupun pengeluaran uang itu tidak sesuai dengan atau tidak pas sebelum kongres, tetapi bisa jadi kami merealisasikannya atas permintaan itu adalah setelah kongres. Jadi adalah tidak relevan kongresnya misal kongresnya Mei, kita keluarkan Juli, ya, karena saya mengatakan pada waktu itu saya angsur, tidak langsung, tidak bisa saya penuhi karena duit itu tidak banyak. Jadi beliau dalam hal ini Pak Munadiyar Lambang menggunakan dana lain atau bagaimana saya tidak tahu. Yang jelas 1,5 tersebut kami berikan kepada Pak Munadiyar Lambang. Entah untuk hotel atau untuk yang lain saya nggak tahu, tapi menurut pengakuan beliau dalam hotel. Ya, terima kasih saudara saksi. Saya kembali kepada BAP nomor 26. Ini saya bacakan untuk membantu saudara mengingat. Di dalam BAP nomor 26, saudara mengatakan atas pertanyaan apakah saudara atau PT Adikarya pernah memberikan jumlah uang kepada Nasaruddin atau kepada Anas Urbaningrum sebagai tanda jadi hambalang. Jawaban saudara, tidak pernah. Saya memberikan sejumlah uang kepada Anas atau Muhammad Nasaruddin yang katanya untuk membeli hadiah. Jawaban saudara seperti itu, betul ya? Nah, di dalam BAP nomor 27, saudara memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Apakah saudara pernah ada kasbon sekitar 700 juta atau 500 juta di pertengahan tahun 2009 atau akhir tahun 2009 di PT Adikarya Pusat? Jika pernah, jelaskan untuk apa? Saudara menjawab, betul. Saya pernah kasbon ke PT Adikarya Pusat kira-kira 700 juta. Sutisno meminjam uang kepada saya, lalu saya kasbon ke pusat, dan Singgih adiknya yang mengambil uangnya ke Anis Anjayani dalam kurung keuangan pusat. Apakah betul saudara memberikan jawaban itu? Betul. Apakah saudara masih ingat ini? Keperluannya apa? Saya lupa keperluannya. Mengambil uangnya ke Anis Anjayani tadi, ke uang pusat. Tapi saudara, menurut pemahaman saya, saudara Sutrisno, saudara Singgih itu tidak ada hubungannya dengan Pak Anas. Saudara saksi, saya ingin melengkapi dengan pertanyaan ini. Apakah saudara mengenal istilah Dewan Suro? Kenal? Ya, saudara jelaskan apa yang saudara ketahui terkait dengan Dewan Suro. Yang dimaksud nomor 25 ini. Yang dimaksud dengan Dewan Suro itu adalah Pak Mukayat. Pak Mukayat. Pak Mukayat. Saudara bisa menjelaskan kenapa disebut dengan Dewan Suro? Itu kalau tidak salah pembicaraan yang sering diungkapkan antara Pak Mahfud Suroso dengan Pak Munadiyar Lambang. Saya bacakan ya BAP saudara Ya. tanggal nomor 25. Ya, saya mengenal dengan sebutan Dewan Suro, yaitu bapak dari Munadiyar Lambang yang bernama Muhayat, yang juga merupakan Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik di Kementerian BUMN. Demikian ya. Di dalam poin berikutnya, sekitar tahun 2010 pernah mau direncanakan proyek gedung DPR RI atau yang sering saya sebut dengan Grand Design DPR, PT Adikarya dan PT Pembangunan Perumahan PP ingin sama-sama mendapatkan proyek tersebut. Terjadi sedikit masalah yang akhirnya saya dan Ketut Darmawan marketing PT PP dipanggil ke rumah Pak Mukayat di Tanjung Barat, Jakarta. Saya juga pernah di SMS Munadiyar Lambang bahwa saya Bambang Tri dalam kurung dirut PT AK dan Ketut PP dipanggil Dewan Suro
oleh Pak Muhayat, saya disuruh ngalah, tetapi tidak mau. Demikian. Dalam keterangan BAP saudara selanjutnya, saudara menyebutkan, kemudian saya dipanggil Pak Marzuki Ali, Ketua DPR RI, bersama Pak Ketut PP dan Indra Jaya Manopol, serta Pak Musyanif Dirut PP. Pak Marzuki menyuruh saya agar menjadi pendamping PT PP saja atau Jo dengan PP, yang jadi leader PT PP dan PT Adikarya member saja. Apakah demikian? Betul. Jadi pengertian Dewan Suro itu menunjuk kepada Pak Muhayat sebagai deputi di Meneg BUMN. Iya. Situasinya seperti itu, cari proyek pada waktu itu, Pak. Saudara saksi, apakah dalam berkomunikasi, dalam mencarikan pekerjaan maupun hubungan pribadi dengan rekan-rekan kerja saudara menggunakan alat komunikasi berupa BlackBerry Messenger? Iya. Apakah saudara pernah berkomunikasi dengan Ariel atau Abdurrahman dengan menggunakan BlackBerry Messenger? Pernah. Di dalam BAP itu BAP nomor 87 sampai 92. Di dalam BAP 87 sampai 92 itu saudara menjelaskan hal yang saudara komunikasikan melalui BBM. Apakah keterangan saudara ini betul ini maksudnya? Betul. Saudara pernah disebut sebagai Kiai Bagus Semarang. Itu maksudnya apa di dalam BAP nomor 89? Ya, mereka memanggil saya gitu. Sebagai Kiai Bagus. Pak Arif memanggilnya karena saya sering menasihati dia dan sebagainya. Dia dalam Ya, BAP. walaupun tidak pantas itu, tapi itu mungkin menghargai dia untuk saya. Saya tidak bisa berubah berbeda dia. Izin majelis untuk dilanjutkan dengan situ lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Tambahan sedikit. Saudara saksi, tadi saudara saksi menjelaskan bahwa ada pengeluaran biaya sekolah itu yang dibebankan diantaranya adalah terhadap proyek Grand Design. Apa benar seperti itu? Betul. Apakah kemudian PT Adikarya itu mendapatkan proyek Grand Design? Tidak. Ini kan sudah ada pengeluaran, kemudian PT Adikarya tidak mendapatkan proyek Grand Design. Kemudian pengeluaran yang sudah tadi dikeluarkan, yang salah satunya adalah untuk kepentingan terdakwa, itu dibebankan kepada proyek yang mana? Kepada proyek yang lain, yang bisa saja kepada proyek mana saja, tergantung situasi pada waktu itu. Sepengetahuan saudara terhadap pengeluaran itu dibebankan pada proyek apa? Bisa Bio Farma, bisa Hambalang, atau siapa manapun. Baik. Dalam persidangan ini sudah diperiksa keterangan saksi dari Sutrisno. Saudara pahami saudara Sutrisno itu sebagai apa? Manajer keuangan. Manajer keuangan. Sudah juga diperiksa oleh Taufikur Rahman Sebagai manajer pemasaran. Dari manajer keuangan, Sutrisno menerangkan bahwa ada pengeluaran sebesar 21 M yang tidak dapat saudara pertanggungjawabkan. Bisa dijelaskan kemudian pertanggungjawabkan seperti apa? Pada waktu itu ada biaya-biaya lain yang pada waktu itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ditempatkan di mana, sehingga atas permintaan sudah sebagai pengelola keuangan, kita membutuhkan duit cash. Kita membutuhkan duit cash dan saudara Sutrisno menganjurkan untuk menyarankan untuk pinjam. Nah, pinjamnya kemana? Pada waktu itu yang kita tahu menurut mereka, yang menurut saudara Sutrisno, yang saudara tahu adalah bahwa PT Duta Sari menerima uang muka, walaupun pembayarannya juga dibayar. Pembayaran uang mukanya dicicil. Pada waktu itu saudara-saudara menyarankan supaya kita pinjam Duta Sari. Demikian, Pak. Apakah
Yang saudara maksudkan itu adalah 21 M, kemudian itu didapatkan dari Mabes Suroso. Betul. Saudara dilanjutkan. Silakan berikutnya. Di majelis. Saudara saksi ya. Tadi saksi mengatakan bahwa saudara ingin mendapatkan proyek Hambalang. Dan selain saudara ada perusahaan lain yang ingin mendapatkan proyek tersebut. Tadi saudara mengatakan bahwasanya itu perusahaan dari Nazarudin. Benar? Itu perusahaan apa? Nazarudin tidak spesifik menggunakan apa Pak, tapi Nazarudin bisa muncul di mana saja dengan bentuk apa saja. Apakah melalui PT DGI? Benar? Iya, yang dia maksud untuk Hambalang ini dia menggunakan DGI. Kemudian tadi saksi mengatakan bahwasannya Arif selaku manajer pemasaran mengatakan bahwasannya PT AK harus mundur. Benar? Betul. Dia mengatakannya di mana dan bagaimana cara dia mengatakannya kepada saksi? Dia mengatakan di kantor saya, ketemu dengan saya, terus saya tanya balik, Ya. menurutmu gimana? Nah, dia mendapat informasi itu dari siapa? Oh, tidak tahu saya. Atau mungkin dia ada pertemuan sebelumnya? Dia tidak tahu, dia dapat informasi dari mana. Bisa saksi sampaikan di persidangan apa yang dia katakan kepada saksi waktu itu? Dia mengatakan seperti apa? Saya ingin tahu. Dia mengatakan bahwa Pak, ini namanya masih diganggu oleh Rosa, oleh Nazarudin. Kira-kira begitu kalimatnya. Nah, terus analisamu gimana pada waktu itu? Ya kita harus maju. Ya kita harus maju. Namanya negara ini punya nasar, saya bilang. Apa ya? Setelah Anda mendapatkan laporan tersebut, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara ada menemui seseorang atau menghubungi seseorang atas kondisi yang terjadi pada saat itu? Beberapa hari kemudian ada memang datang ke ruangan saya beberapa bapak, ada Mabes Suroso, ada beberapa. Sering karena mereka sering berkumpul di tempat saya, di ruangan saya, termasuk saudara Berarti di PT AK ya? di kantor PT AK, betul. Kemudian ya, saya menceritakan bahwa Rosa masih, saya tidak bermaksud memerintahkan siapa-siapa untuk melakukan apa saja, cuman saya mengeluh dalam rangka mengeluh aja. Ini Rosa kok masih ganggu aja sih. Nah, kemudian pada waktu itu siapa yang memberi komentar untuk menyelesaikan permasalahan Nazarudin ini? Pak Mahfud berkomentar. Nah, bisa Oh, saksi seperti ya, apa yang dia katakan? Saya tanya, betul nggak masih ganggu Kiai? Nah itu katanya ini masih ganggu. Saya bilang begitu. Ada Apakah? nggak dia menyampaikan solusinya kepada saksi pada waktu itu? Tidak. Tidak ada. Tidak. Tidak ada dia mengatakan permasalahannya akan kita bahas kepada seseorang seperti itu. Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Belakangan Ya. setelah peristiwa ini muncul, saya tanyakan kepada Aris. Pada waktu itu saya belum juga tersangka. Jadi masih sering di BAP itu, saya tanyakan, ini ada pertemuan Aris? Oh ada Pak. Pada waktu itu kalau nggak salah ada pertemuan antara Rosa, Pak Mahfud Suroso, kemudian Nazarudin, Pak Anas, katanya Pak Arif demikian. Dan saya mendengar itu dari Pak Arif. Kenapa saya tanyakan seperti itu? Berdasarkan keterangan dari Arif kemarin, bahwasannya Mahfud Suroso itu ada mengatakan kepada saksi, permasalahan itu akan diselesaikan, Najar akan dihadapkan kepada dakwah ini. Apakah ada benar seperti itu? Tidak, saya tidak mengatakan seperti itu. Saksi Tidak. tidak pernah mendengar ada dikatakan Mahfud Iya, Suroso tidak, seperti itu. tidak seperti itu. Benar ini? Iya, Nah, tadi saudara mengatakan bahwasanya ada terjadi pertemuan tersebut. iya, saya mendengar dari saudara Arif. Itu Ya. pertemuannya terjadi di mana? Tidak tahu saya. Tapi yang jelas saudara Arif menginformasikan saya ada pertemuan antara Mahfud Suroso, Rosa, Pak Nazarudin dan Pak Anas. Oke. Akhirnya PT AK yang mendapatkan proyek Hambalang ya? Betul. Oke. Apakah setelah Nazarudin dan Mendoro Selina itu akhirnya mengalah dalam arti mundur, apakah dia ada meminta suatu kompensasi kepada PT AK betul? Saya tidak pernah berhubungan dengan Indo maupun Nazarudin, dan saya sampai sekarang pun juga merasa tidak kenal dia, tidak pernah ada pertemuan dengan dia. Tapi mereka menerima duit atau tidak,
dari adikarya secara langsung maupun tidak langsung saya tidak tahu, karena pada prinsipnya yang menerima duit atau yang mengeluarkan duit ini untuk siapa, pada siapa adalah manajer keuangan, manajer pemasaran saudara Arif Rahman. Ya, kemarin saudara Arif itu ada mengatakan mengeluarkan uang sebesar 10 M dari sekitar 20 M yang diminta oleh Mindo Rosalina. Apakah saudara Arif ada melakukan hal tersebut kepada saksi? Bisa jadi. Jangan bisa jadi. Ada tidak dilakukan kepada saksi? Dia tidak melaporkan secara desain kepada saya seperti itu. Nah, kalau memang itu benar, ada dikeluarkan oleh PT Adikarya melalui saudara Arif Taufikur Rahman, itu uangnya bisa saudara jelaskan dari mana? Kasbon, Pak. Dari Kasbon. Ya, dari Kasbon. Jadi Adikarya pertama, Adikarya Kasbon dulu. Sebelum kontrak itu ada, sebelum Adikarya memenangkan proyek, KSO memenangkan proyek, Kasbon kepada Adikarya. Adikarya mengkasboni untuk keperluan itu. Tapi kemudian begitu proyek itu dimenangkan, Kasbon itu dikembalikan kepada KSO. Nah, Kasbon tersebut apakah saudara ketahui? Saya ketahui, Pak. Saudara ketahui. Iya. Tapi Apakah Kasbon tersebut di luar dari Kasbon yang diperuntukkan untuk terdakwa ini? saya tidak lupa, saya tidak ingat. Saya tidak ingat. Berarti bisa dikatakan di luar dari Kasbon yang 5 tadi saudara bilang? Yang 1,5, Kasbon 2,2. Kasbon dari PT AK yang dipergunakan untuk kompensasi atau permintaan dari Mindo Rosalina, Iya. apakah Kasbon tersebut termasuk Kasbon yang Oh, di luar, Pak. di luar dari itu? Berarti ada Kasbon yang lain ya? Iya. Oke. Nah, dari tadi saudara mengatakan Kasbon, saya belum mendengar keterangan dari saksi. Kasbon itu apa sebenarnya pengertian? Kasbon Kasbon itu meminjam, Pak. Meminjam uang. Meminjam dari kas. Dari kas ya. Meminjam kasnya dari PT kas. Adikarya. Dari kas yang benar. Baik. Tadi saudara sudah menerangkan atas pertanyaan dari rekan kami tentang kasbon-kasbon yang diperuntukkan oleh terdakwa ini untuk terdakwa. Nah, dari 5 kasbon tersebut ada 500 juta, 4 kali dan 10 juta 1 kali, itu benar? Benar. Benar. Nah, dari 5 kasbon tersebut berapa yang saudara sendiri meminta kepada kasir dan sisanya siapa yang meminta? Kalau tidak salah, saya lupa, Pak. Saya lupa. Beberapa kali memang saya langsung pada kasir dan saya menerima dan saya yang memberikan. Kasbon ini tentunya dipergunakan untuk keperluan dari internal PT AK sendiri, itu benar? Betul. Benar. Nah, selain untuk keperluan dari internal PT AK, apakah kasbon ini juga dipergunakan untuk memuluskan PT AK untuk mendapatkan sebuah proyek-proyek yang ada di... Iya, pada waktu itu ya. Ya, berarti salah satunya tujuannya untuk memuluskan ya? Iya. Baik, saya akan pertanyakan kepada saksi. Ini ada kasbon tanggal 1 Juni 2010, nama Teguh Bagus, jumlah 500 juta rupiah untuk keperluan AU, sumbangan suara, garis BF, garing UGM, tertanggal 1 Juni 2010. Apakah benar saksi ada laporan seperti ini? Nah, di sini ada tertulis AU, garis sumbangan suara. Apakah AU yang dimaksud Adalah Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum? Iya. Nah, untuk keperluan ini siapa yang menulis? Saya. Saksi. Nah, pada saat saksi menulis ini, memang saksi secara sadar mengetahui bahwasanya memang ini untuk Anas Urbaningrum. Karena permintaannya untuk itu. Untuk itu ya, Pak. Permintaannya untuk Saksi itu. mengetahui ya. Iya. Oke. Nah, untuk yang 1 Juni 2010 ini siapa yang meminta? Saya ingin mempertegas ini. Ini Nomor yang saya itu. ya, 1 Juni 2010 sebesar 500 juta rupiah. Saya. Atas permintaan siapa? Ada 2 orang, antara Munazir Lambang atau Oh, tidak bisa dipastikan. ya Tidak atau ada benar, ya? tidak saya. Oke. Kemudian ini ada poin juga yang kedua. Nama Insinyur Teguh Bagus MN, jumlah 500 juta rupiah untuk keperluan Anas U. Ya. Diperhitungkan M3 proyek DPR RI posting Anas Grand Design, Ya. 19 April 2010. Ya, itu yang untuk Pak Indra Jaya. Oh, ini untuk Pak Indra Jaya Ya. menolak. Ya, benar ya. Ya, benar. Nah, kemudian ini ada kasbon juga tanggal 6 Desember 2010, nama Teguh Bagus, jumlah 10 juta rupiah untuk keperluan operasional Kadif
garis buka kurung jamuan dan entertainment dengan AU. Nah ini maksudnya apa Pak? Itu pada waktu itu diminta oleh saudara Munazir Lambang. Ini saudara. Iya, Munazir Lambang. Nah maksudnya ada jamuan ini apa? Apa syukuran atas kemenangan terdakwa selaku Ya biasanya ya bukan syukuran bayar. Apa? Ya waktu itu dia membutuhkan itu aja 10 gitu. Atau ini karena berhasil penandatangan kontrak itu? Saya tidak berani mengandai-andai. Tidak bisa mengatakan Iya. maskernya. Iya dan Nah yang dua lagi saksi bisa tahu siapa yang meminta. tetap saya Pak, bisa jadi saya. Nah ini saya bacakan. Nama Insinyur Muhammad Arif Tengku Rahman, Ya Arif kalau jumlah 500 juta rupiah betul. untuk keperluan proyek di Bioframa M3 garis AU. Nah ini di tanggal 18 Juni 2010 yang ditandatangani oleh M. Arif dan saksi. Itu kalau yang nulis itu kasbon itu adalah bukan tulisan saya ya itu. Bukan ya? Itu tulisannya saudara Arif, tulisan tangannya, tetapi tetap saya bertanggung jawab di sini. Saya sebagai pihak yang mengetahui. Yang menerima Saksi duitnya, mengetahui ya? ya, yang menerima duitnya adalah saudara Arif. Oh, artinya kasbon ini siapa nama yang tertera dia yang akan menerima uang tersebut? Yang tertentu di dalam kasbon itu ada tertera yang menerima. Yang menerima itulah yang menerima duit. Oh, seperti itu. Ya. Nah ini yang terakhir Pak. Nama M. Arif M. Arif TR, Iya. jumlah 500 juta rupiah, tanggal 19 Mei 2010. Iya. Ada ya? Ada. Oke. Baik, sedikit lagi. Tadi saksi ada mengatakan bahwasanya saksi ada menerima 21 uang dari Mahfuz Suroso. Meminjam atau menerima? Meminjam. Itu Demikian. keperluannya untuk apa saksi? Untuk menutup cashflow-nya adikanya. Mengadikan Iya, menutup cashflow dan cashflow adikanya pada waktu itu, pada saat akhir atau awal tahun. saksi mengetahui uang itu dari mana didapat Mahfuz Suroso? Apakah itu bisa? Saya mengetahui dari Mahfuz Suroso karena atas saran saudara Sutrisno. Nah, Atas saran atau permintaan dari manajer keuangan. Nah, apakah uang yang dipinjam dari Mahfuz Suroso tersebut itu ada kaitannya dengan mekanika elektrikal yang disebutkan kepada perusahaannya Mahfuz Suroso? Tidak harus ada kaitannya, tapi yang jelas kita pinjam. Pinjam artinya secara perdata juga harus mengembalikan Pak ya. Nah, maksudnya seperti ini. Apakah uang yang diserahkan Mahfuz Suroso pada waktu itu Ya. beliau sudah menerima pencairan dari? Iya betul, kalau itu betul. Saya. Kalau itu betul. Itu dari proyek mana Pak? Hambalang. Proyek Hambalang. Nah, apakah pada waktu itu proyek Hambalang itu sudah selesai? Belum. Belum. Nah, Habis menerima uang muka. Oh begitu. Karena gini, setahu saya ME itu mechanical electrical itu kan diterima setelah secara fisik bangunan itu sudah selesai kan seperti itu. Tidak harus seperti Tidak itu harus Pak. seperti itu. Tidak harus seperti itu. Misal Ya. yang dimaksud dengan mechanical electrical di sini yang besar untuk di Hambalang yang dilakukan untuk tadi adalah kabel. Kabel yang mempunyai kapasitas dan kekuatan besar yang harus ditanam di dalam tanah. Berarti tidak harus selesai Pak. Iya. Oke. Apakah sampai saat ini uang yang dipinjam tersebut sudah dibayar? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu lagi. Iya. Baik, yang terakhir. Selain dari 5 kasbon yang saya bacakan tadi, Iya. apakah saksi ada mengeluarkan kasbon yang lain Ada? untuk kepentingan terdakwa dalam Kongres Partai Demokrat? Oh tidak Pak. Tidak ada. Tidak. Ya. Baik, ini saya bacakan BAP saudara nomor 54 ya. Selain dana sebesar 1,8 M yang diminta saudara Munadi Herlambang, dana 500 juta yang diminta oleh Indra Jaya Manopol, dan dana yang diminta Muhayyad sebesar 200 juta yang diberikan untuk saudara Anas Urbaningrum, apakah ada dana lain dikeluarkan oleh PT AK untuk Anas Urbaningrum tersebut? Jelaskan. Saudara menjawab, dapat saya jelaskan bahwa sepengetahuan saya, ya maksud saya seperti ini, uang itu merupakan bagian dari yang 5 ini yang saya bacakan tadi. Yang Atau lima. ada kasbon yang lain? Yang lima. Iya, yang saya bacakan tadi. Maksudnya lima apa Pak? Yang 5 tadi, Lima miliar. yang atau lima? 500 juta tadi. Oh, iya.
500 juta itu 3 kali Pak, 4 kali kalau nggak salah. Kalau yang 200 juta ini itu kasbonnya lain ya? Lain. Lain. Ya. Bagaimana? Apakah masih ada dari penuntut? Pak cukup? Oke, terima kasih. Pak, ini ada BAP Bapak nomor 34 yang pertanyaannya dan penyidik apa yang saudara bisa ceritakan tentang kedekatan Pak Indra Jaya dengan Anas Urbaningrum? Jawabannya adalah Pak Anas Urbaningrum pernah menjadi wali nikah anaknya Indra Betul. Jaya Manakol Betul. pada saat tahun 2010 ya. Iya. Ini bisa diceritakan sedikit bagaimana ini ceritanya kok bisa terjadi Iya. Anas Urbaningrum jadi mantunya wali nikah ya. Pada waktu itu Pak Indra Jaya menikahkan putranya. Pada waktu itu penyidik tanya pada saya, pernah kamu menjadi wali nikah? Pernah, saya jawab itu, pernah. Seingat saya karena tidak mengherankan Pak kalau beliau sadar dekat, maka tentu saja Pak Indra Jaya yang pada waktu itu menikahkan putranya, kemudian meminta beliau Pak Anas Urbaningrum untuk menjadi wali nikah putranya, dan itu dilakukan di rumahnya kalau biasa. Dan saya pada waktu itu tidak menghadiri, hanya istri saya yang menghadiri. Saya tahu rumahnya beliau waktu itu di mana? Tidak tahu Pak saya. Rumahnya Pak Indra maksud saya. Ya saya juga tidak tahu. Lanjutkan Mulia. Masih ada? Sedikit saja yang Mulia. Tadi saudara mengatakan bahwa ada permintaan dari Indo Rosalina Manulang. Apakah saudara pernah mengetahui adanya pertemuan di Hotel Dharma Wangsa antara Arif dengan Indo Rosalina dan Lukitawati Isa? Saya tidak kenal dengan Windu Pak. Windu Rosalina saya tidak kenal. Dengan demikian memang saya tidak pernah menghadiri pertemuan dengan beliau, dengan Windu Rosalina yang Bapak maksud. Tapi apakah saudara pernah dilapor oleh Arif mengenai pertemuan ini di Hotel Dharma Wangsa? Saudara Arif tidak harus selalu melapor ke saya Pak. Tidak. Iya, tidak harus selalu melapor ke saya. Mungkin bisa jadi dia pernah lapor, bisa jadi dia enggak, tapi yang jelas dia tidak harus untuk melapor ke saya. Tapi mengenai Hotel Dharma Wangsa ini, pertemuan ini pernah dilaporkan? Enggak, kalau yang pernah saya tanyakan adalah pernahkah pertemuan antara pada waktu yang diceritakan ke saya, yang disampaikan ke saya adalah pertemuan bahwa setelah saya sampaikan bahwa Saudara Nazrul mengganggu, kemudian ditanggapi oleh beberapa orang di situ termasuk Pak Mahfud. Kemudian setelah itu ada pertemuan. Saya pernah mendengar dari Saudara Arif ada pertemuan antara Nazarudin, Rosa, Pak Mahfud, kemudian beliau Pak Anas Urbaningrum. Di mana? Saya tidak tahu. Ya, cuma disampaikan bahwa pernah ada pertemuan. Kemudian apakah saudara pernah meminta saudara Arif untuk ke Bandung mengantar uang pada tanggal 19 Mei? Saya tidak pernah meminta saudara Arif untuk kemana-mana Pak, karena itu tugasnya dia. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setiap kasbon yang dilakukan oleh saudara Arif semuanya atas inisiatif saudara Arif, dan itu mestinya menjadi tanggung jawab saudara Arif. Jadi kemana duit ini harus diantar, untuk siapa, saudara Arif yang tahu. Karena semuanya, hampir semuanya, kecuali yang saya terima adalah inisiatif saudara Arif. Sedikit melanjutkan Pak, ini pada BAP nomor 3 nih ya, terkait dengan permintaan dana oleh Munadi Herlambang pada saudara untuk keperluan pembantuan Bandung dalam Kongres Partai Demokrat Bandung pada Mei 2010 agar saudara jelaskan kronologisnya. Ya. Saudara jelaskan begini pada intinya bahwa pada waktu itu pada bulan April Mei 2010 saya pernah berkomunikasi dengan saudara Munadi Herlambang sebagai berikut. Munadi mengatakan aku delegasi masa membantu Kongres, aku minta bantuan. Pokok aku butuh dana 1,5. Ya. Terus Bapak jawab, baik Pak, saya usahakan. Kemudian Bapak memberikan dana itu secara bertahap sampai sebesar total 1,8 miliar. Iya. Bukan 1,8 miliar. Saya lupa persis angkanya, tapi sekitar itu 1,5 sampai 1,8. Bisa Bapak jelaskan apa harapan dari kira Bapak memberi bantuan kepada Munadi Herlambang untuk keperluan ada Bandung dalam Kongres Demokrasi Bandung?
Pertama, Pak, menurut saya ini saudara Munadi Lambang, ini adalah anaknya Pak Mukaya, dan yang mengenalkan kepada saya adalah dirut saya, Pak Menteri. Pak Menteri yang mengenalkan, justru saya dipanggil khusus ke ruangan beliau, kantor saya yang ada di Iskandar Shah, dipanggil beliau di Jalan Pasar Minggu untuk dikenalkan. Pasti orang ini memang cukup sekali yang memperkenalkan, ya, pada saat beliau memperkenalkan. Saya melihat dari situ. Nomor 2 bahwa ini adalah anaknya Pak Mukaya. Dan nomor 3, beliau pernah membantu kami untuk mendapatkan proyek Bio Farma. Nah, 3 faktor ini yang saya tidak berani untuk menolaknya. Untuk menolak saya tidak berani. Dan saya juga sampaikan ini kepada dirut saya, walaupun beliau juga tidak menegur saya untuk menyatakan. Dalam jawaban Bapak di BAP ini, ya, jawabannya begini Pak, bahwa harapan saya dengan memberikan dana kepada saudara Munadi untuk kepentingan saudara Anas Urbaningrum dalam kegiatan Kongres Partai Demokrat secara langsung atau tidak langsung adalah sebagai berikut. Ya. Awalnya keputusan saya untuk memberikan uang kepada saudara Munadi adalah karena ketakutan saya terhadap ayah Ya. saudara Munadi, yaitu saudara Muhayyad, Ya. yang menjabat sebagai Deputi Kementerian Negara BUMN. Ya. Namun dengan membantu saudara Munadi Herlambang, berarti saya menjalin kedekatan dengan saudara Munadi Herlambang Betul. dan mendapatkan penilaian yang baik Betul. dari saudara Muhayyad. Dengan Betul. membantu saudara Munadi Herlambang, berarti saya juga akan dibantu oleh saudara Munadi Herlambang. Nantinya saya akan memperoleh Betul. dukungan untuk dibantu oleh saudara Munadi yang dekat dengan saudara Anas Urbaningrum, Betul. yang secara otomatis pula saudara Munadi dan Muhayyad akan mendukung saya untuk dibantu oleh saudara Anas Urbaningrum. Lanjutannya, dengan membantu saudara Anas Urbaningrum dalam Kongres Partai Demokrat akan mempermudah bagi PT Adikarya Divisi 01 untuk mendapatkan proyek-proyek pemerintah. Karena nantinya saudara Anas Urbaningrum akan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI yang mempunyai kewenangan yang